Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyunita Hakis, NIM 190240140003, kelas A1 Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi komponen robot terbang yang sudah dipelajari dalam praktikum robotika, yaitu pertama ada frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda positif atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330, namun ada pula ukurannya lebih kecil. Kedua motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik dari parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan, dorongan, dan efisiensinya. Ketiga, baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, 2 baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, 2 baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. 4. Flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Yang kelima, radio controller atau RC. Untuk mengendalikan drone 4 motor, dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Yang keenam, Electronic Speed Controller atau ERC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi, fungsi ERC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Yang ketujuh, baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasuk energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polimer yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan 2-6 sel pada baterai drone. Yang kedelapan, kamera. Jika penggunaan di drone difungsikan untuk mengambil video shooting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Yang kesembilan, BPD atau Power Distribution untuk mendistribusikan tegangan. Yang ke-10, VTX atau Video Trans. Yang ke-11 adalah antena untuk memancarkan sinyal-sinyal. Yang ke-12, elko untuk menstabilkan tegangan. Sekian fungsi dari komponen robot terbang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.